Tapi kalau nggak sholat taraweh misalnya, atau nggak yang sunah-sunah sholat taubat, malah takut. Sementara mengkodok sholat belum kodok, belum bayar kodok sholat malah nggak takut. Sholawati, wajib untuk mengkodok sholat-sholatnya. Sholawati, ya mas, sholat-sholat yang pernah dia tinggalkan yang dulu. Kalau emang dia tobat, mau bener, mau sholat, mau ngaji, mau bener, ya tobat. Nah tobat. Kenapa dianjurin sholat sunat taubah? Banyak kan begitu, sholat sunat taubat, sholat sunat taubat. Terus saya kalau nggak sholat sunat taubat nggak sah taubat saya. Itu mah sunnah. Ente udah berapa kali nggak sholat? Ya kurang lebih ya ini dari sebelum taubat ini nih, ane nggak pernah sholat. Hitung berapa kali? Berapa kali ya? 2 tahun ada kali. Ya udah. 2 tahun itu berapa hari? 365 ya satu tahun. 365 tambah 365 berapa ya? 730 dikali 5 ke 1 hari 5 waktu. 730 365 sama 365 berapa ya? 365 sama 365 730. Bener nggak? Betul nggak? 365 35 sama 35 aja udah 700, ya kan? Tambah 15 30 730 hari itu 2 tahun dikali 5 waktu kan 5 sehari 5 kali 5 waktu. Jadi saya harus utang sholat saya berapa? 730 dikali 5 berapa ya? 700 kali 5 aja udah 35, 3.500. Ya. 30 dikali 5 150. 3.150 sholat. Utang sholatnya selama dia enggak sholat misalnya 2 tahun itu. Ya, lalu bagaimana? Ya udah nyicil. Ente kan nggak bisa langsung kalau mau tobat nih. Ente ninggalin sholat berapa ya? 2 tahun 200 itu 300 berapa tadi? 3.650 sholat nggak bisa itu. Maka ente ingat setahun itu 365 dikali 2 kan 730. Berarti ente ninggalin sholat zohor 730 zohor, paham? Ente tinggalin asar 730 asar, 730 maghrib, 730 isya, 730 subuh. Selama 2 tahun ente nggak sholat. Jadi saya kalau nggak sholat sunat taubat, ente yang mikirin sunat taubat, sholat sunat taubat. Siapa sih yang ngajarin guru ente? Sholat sunat taubat. Itu dengerin di YouTube, di Google. Itu sholat sunat, sunat taubat. Ntar ente ngerjain usul sunat taubat kalau ente udah bayar 730 zohor, 730 asar, 730 maghrib, baru selesai usul sunat taubat. Itu masalah sunat taubat. Lalu gimana cara ngerjainnya? Nah, ente hitung 730 nih. Setiap habis sholat zohor lagi kodoan. Berarti 729 zohor utangnya. Kan berkurang 1 tuh. Kemudian besoknya habis sholat zohor lagi, sholat fardu zuhri lagi. Berapa? 728 zohor kurang. Itu harus dibayar. Ya, nah udah kalau ada utang piutang masalah sholat, ini wajib ini. Lebih baik udah kodok aja udah.
Jangan pakai terawih, jangan pakai duha, witir, taubat, istikharah, hajat. Jangan tuh dulu dah. Belum levelnya ente sholat sunnah, belum level. Paham? Jangan begaya-begaya lagi mau sholat kusuk. Apa kusuk? Gerhana. Ente ngerti kagak kusuk? Ente kodok dulu isya. Ente ninggalin isya udah berapa kali dari mulai balik? Subuh berapa kali subuh? Aduh kebanyakan. Nah itu ente pikirin daripada ente sholat gerhana, sholat duha, sholat taubat. Itu mah sunnah. Ente gak kerjain, ente gak berdosa. Ente gak diminta tanggung jawab sama Allah, gak dipanggil ente gak sholat duha. Ente gak dipanggil gara-gara gak sholat duha, enggak. Cuman ente gak sholat subuh, itu yang dipanggil. Paham gak? Kenapa sesuatu yang bikin ente dipecat ente nggak takut? Ya, misalnya itu kalau kerjain ente bisa dipecat dari kerjaan, ente nggak takut. Tapi kalau ente nggak dapat bonus, gaji tetap, kerja tetap, kerja tetap, gaji tetap, cuma ente nggak dapat bonus, itu ente takutin. Aneh nggak? Ente kerja tetap, gaji pokok tiap bulan tetap, ya, ente cuma nggak dapat bonus. Misalnya ente gaji 3 juta. Ya, kemudian ada bonusnya 300.000, 300.000 bonus nih, ya. Ente takut, wah aneh nggak dapat 300.000 nih, cuma dapat gaji doang, takut. Sementara kalau ente ngerjain pelanggaran, itu menyebabkan ente dipecat. Pecat itu kan berarti ente nggak dapat gaji, ya kan? Gaji nggak dapat, kerjaan dicopot, malah ente tenang. Ya, malah tenang, malah santai. Tapi kalau nggak sholat taraweh misalnya, atau nggak yang sunnah-sunnah, sholat taubat, malah takut. Sementara mengkodok sholat, belum kodok, belum bayar kodok sholat, malah nggak takut. Dah, yajibu kodok sholawatil maktubat, wajib mengkodok sholat-sholat 5 waktunya. Iza fatat mutlaqan, fatat yang telah luput, yang telah berlalu, yang dia tinggalkan. Sawaun kanat bi uzrin, meskipun dia meninggalkan sholatnya itu karena satu uzur, karena tidurkah yang nggak disengaja, karena hilang akalkah, karena lupa kah, kan ada azarus sholat kemarin, uzur sholat yang nggak dosa. Ambi ghairi uzrin, ataupun emang malas sengaja nggak sholat, pokoknya itu semua wajib dikodok. Ya, jangan meninggal dulu, jangan pikirannya mau mati, jangan pikirannya mau ngerjain yang sunnah, zikir, wirid, amalan sunnah-sunnah, bagus, iya sunnah, ya sunnah. Cuman belum levelnya, belum kelasnya mau ngerjain sunnah-sunnah, baca sholawat ini, baca hizib ini, baca maulid ini. Sementara yang wajib nggak dikerjain, belum bayar kodok. Ya, jadi gimana? Tapi kan kita nggak bisa langsung, ya udah. Setiap ente mau ngerjain sunnah, mau qobliyah, mau ba'diyah, mau malam, mau duha, mau witir, mau apa aja ente mau ngerjain sunnah, ente ingat masih ada kodok wajib. Maka sholat wajib dulu 5 waktu dulu kodok. Nanti kalau udah kira-kira udah 3.000, misal 2 tahun berapa tadi? 3.600, udah 700 zohor, 700 maghrib, 7 isya, barulah ente tenang. Baru di situ sholat sunnah, ya. Itu. Jadi kita jangan sampai mau ngejar bonus, tapi kita bayar dendanya, bayar denda. denda nggak dibayar, ya kita bayar angsuran tiap bulan. Ya, tapi denda, kita pernah punya denda dulu, pernah karena telat ada denda, kita nggak bayar. Ya, karena merasa ini udah bayar sekarang angsuran bulanannya, walaupun dulu pernah ada denda. Denda itu juga wajib dibayar. Iya. Ente ngambil barang motor misal selama 3 tahun atau 5 tahun, pernah ada denda. Sampai 3 tahun, 5 tahun udah lunas, tapi ente masih ninggalin denda. Dapat nggak BPKB? Dok, dapat nggak dok? Oh, kenapa nggak dapat?
Utang ente belum bayar, ente belum dianggap ini sholat punya ente, itu belum dianggap orang sholat 5 waktu, belum termasuk rukun Islam yang kedua, belum. Apa rukun Islam kedua? Rukun Islam ada berapa ya? Ada 5. Pertama syahadat, kedua mendirikan sholat, belum masuk kategori mendirikan sholat. Ente belum termasuk orang yang mendirikan sholat. Kenapa? Ente belum resmi, belum legal, belum sepenuhnya milik ente. Kenapa? Karena masih ada tunggakan, masih ada utang. Jadi gimana? Ya, ente belum termasuk mendirikan sholat. Baru apa? Baru bayar. Ente baru bayar angsuran. Ya, tapi belum lunas. Bahasanya belum lunas. Motor milik ente belum, tapi baru bayar. Jadi belum bisa mendirikan sholat, hanya baru sampai mengerjakan sholat. As-salawatul fa'ita bi ghairi uzrin yajib qada'uha 'alal fur. Nah, tadi kan ada tuh. Bagaimana nih? Tadi udah hitung-hitungan 730 ya. Zuhur, 730 asar. Nah, kita cara ngerjainnya gimana? Nah, di sini diterangkan as-salawatul fa'ita bi ghairi uzrin yajib qada'uha 'alal fur. Yang harus dikesin langsung bayar sekarang juga dari 730 itu, manakah yang kita meninggalkan sholatnya itu bi ghairi uzrin, karena malas. Paham? Karena malas, karena nggak ada uzur, bukan karena lupa, bukan karena tidur. Nah, itulah yang harus dibayar juga. Ya. Kenapa nggak sholat? Malas, nanti aja. Itu udah lama nggak sholat. Kenapa emang? Males. Enggak, nanti aja udah, belum waktunya. Ya, masih kotor katanya. Masih datang bulan. Belum bersih, belum siap. Alasannya banyak orang nggak sholat. Ini orang Islam nih yang nggak sholat banyak alasannya. Nah, kenapa dia meninggalkan sholat ya? Ternyata karena tanpa uzur, karena malas, karena ogah. Nah, itu dari 730. Manakah yang tanpa uzur, yang karena malas? Ternyata 400. Nah, 400 itu dikatakan di sini qadauha 'alal fur. Mengkodonya segera. Tuh. Wala yajuzul istighal bin nawafil. Tuh, ini bukan kata aneh nih. Yang tadi Anda bilang tuh, ente jangan taraweh, jangan sholat sunat taubat, qobliyah, ba'diyah apa segala macam. Habib ngerendahin aneh banget, aneh nggak, bukan kata aneh nggak ngerendahin ente, ya, cuman karena ente ngacanya di tempat kaca yang banyak, ya banyak bintik-bintiknya, jadi nggak kelihatan muka ente. Aneh unjukin kaca yang ginclong biar kelihatan mana jerawatnya, mana hitam, mana bopeng ente, buru ente beli krim bersihin tuh, ya, artinya kita urus sendiri diri kita. Kalau kita ngeliat ada bopeng, misalnya ada koreng, ada apa, itu salepin. Ya, itu namanya kita memperbaiki diri sendiri. Kita aneh unjukin, bukannya aneh dihina, direndahin. Lalu gimana? Aneh ada utang kodok wajib, tapi aneh sholat tarawih. Buat apaan tarawih ente? Itu tarawih buat apaan? Ente duha buat apa? Kalau ada, nah ini ya, sholat luput yang tanpa uzur karena males, karena ogah, karena alasan yang tadi itu macam-macam, belum siap, macam-macam. Qadauha 'alal fur, dia wajib mengkodonya segera. Ingat berapa ya? Ada dari 730, kayaknya 400 itu, 400 johor, Anies sengaja itu. Nah, ente kerja juga 400 johor sekarang semampunya. Ente bisa berhenti kalau ente capek, ente ngantuk, ente lapar, mau kamar mandi baru stop. Seluruh sholat 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, 4 johor, 4 johor, 4 johor. Ada dapat 20, dapat 30 rakaat. Berapa kali johor? 6 johor atau 7 johor, capek, istirahat dulu. Ya, terus lagi johor lagi, johor lagi, johor lagi, johor lagi. Kenapa? Karena dia meninggalkan kodoknya, meninggalkan sholatnya itu dulu karena sengaja. Nah,
Adapun yang boleh bitarohi, tarohi itu bisa dicicil, paham cicil? Yaitu bulanan. Ente habis sholat johor lagi satu. Kayak tadi ada sibus itu 730 misalnya, 730. Ente habis sholat johor lagi, berarti 729. Besok hari di esoknya sholat lagi, habis sholat asar lagi, berarti asar tinggal 728. Ini namanya tarohi. Tarohi itu menyicil. Kenapa? Karena uzur. Uzur apa? Uzur ketiduran. Emang benar-benar tidur, ngantuk, nggak tahu masuk waktu, nggak tahu keluar waktu. Nah ini yang boleh dicicil, ya. Wala yajul istiqal bin nawafil. Nih, tidak boleh menyibukkan. La yajuz, tidak boleh. Al istighal bin nawafil, sibuk dengan amalan-amalan sunnah. Jadi baca nih. Tuh dia nomor 198 halaman 198 di bait kedua. Apa rujukan kitabnya? Nggak boleh sibuk dengan amalan sunnah, hizib, maulid, ratib, jangan dulu. Ente wajib sholat kodok dulu. Ente dulu nggak sholat berapa hari? Berapa kali nggak subuh? Berapa ya? Tadi tuh 2 tahun berarti 730 subuh ente wajib kodok. Kenapa? Karena dulu ninggalinnya sengaja, bukan karena ketiduran, bukan karena lupa, bukan karena gila. Maka itu nggak boleh dicicil karena sengaja. Tapi kalau uzur itu emang nggak sengaja, maka ya entar kapan ente mau maghrib? Iya lupa nih kemarin mau maghrib. Terus bayar kodok gimana? Ya besok aja dah, maghrib besok. Nah itu boleh. Kalau dia meninggalkan sholatnya karena uzur, itu boleh dicicil. Tapi kalau orang yang meninggalkan sholatnya karena sengaja, itu nggak boleh dicicil. Wala yajuzul istighal bin nawafil, nggak boleh ngerjain, apalagi sampai menyibukkan diri bin nawafil dengan amalan-amalan sunnah. Amalan yang kalau kamu nggak kerjakan kamu nggak berdosa, itu namanya sunnah. Nggak dosa, cuma kalau kamu kerjain berpahala. Kalau nggak dikerjain juga kamu nggak dimarahin sama Allah, nggak dipanggil, nggak dihukum, nggak diminta pertanyaan. Kenapa kamu nggak duha? Enggak. Tapi kenapa kamu nggak subuh? Kenapa kamu nggak maghrib? Itu baru tanya. Ya. Wala yajuzul istighal bin nawafil. Tidak boleh ngerjain, sibuk dengan amalan-amalan sunnah wa ghairiha, dan selainnya. Selain amalan sunnah, hatta tuqdo, sampai dikodok itu sholat. Ngerti? Nah inilah taubatnya kita. Bukannya usali sunnah taubat, itu mah sunnah. Kita mau ngapain? Ente mau dapat bonus atau dapat gaji pokok kerja? Saya tanya ente kerja nih, bonus 300.000, gaji pokok 3 juta. Mana yang ente cari? Mau 300.000 tapi nggak ada mau dapat gaji pokok. Apa yang mau dapat gaji pokok 300.000 nggak apa-apa nggak dapat. Apa yang mauan 3 juta juga pokok, bonus juga 300. Terserah ente maunya yang mana? Normalnya nih, maunya yang mana? Hah? Pokok juga, bonus juga. Cuma kalau nggak bisa dua-duanya, ente pilih yang mana? Bonus sampai pokok? Pokok, paham? Berarti 5 waktu. Ya. Ada orang kerja, ente panggil sama bos. Nah anak-anak pada dapat gaji nih hari nih, gajian. Nah, panggil satu-satu. Ente dipanggil ke dalam. Ngapain bos? Bos bagi-bagi bonus, tapi nggak bagi-bagi gaji. Nah terus gaji gimana? Nggak digaji. As-salatul fa'ita bi uzrin yajib wuduha walakin ala takharahi. Tuh. Orang yang meninggalkan sholat yang karena uzur itu kemarin ada 4 tuh. Tapi kok jamak termasuk. Uzur karena tidur, karena lupa. Anom wa nisyan. Tidur dan lupa. Itu namanya uzur. Yajibu qadauha, itu wajib juga dikodoknya.
walakin alat tarahi. Nah, inilah yang tadi ada ceritain tuh. Kemudian di bawahnya ada walakin alat tarahi, akan tetapi boleh ditunda, boleh dientar-entarin. Ya. Udah sholat ba'diyah dulu, sholat taubat, istikharah, sholat hajat, sholat boleh. Tapi ente kan masih ada sholat qodho yang kemarin dulu ente nggak sholat johor. Tapi itu dulu aneh nggak sholat johor itu karena emang nggak sengaja, karena aneh lupa, aneh kira aneh udah sholat. Nah, ini boleh, karena emang benar-benar lupa nggak sengaja, karena uzur. Wa yajibu tartibu fi qad'il fawatid bi ghairi uzrin. Maka secara tertib wajib untuk fi qad'il fawaid, untuk mengkodok sholat yang lupa, yang luput itu bi ghairi uzrin, yang tanpa uzur dulu. Ini wajib nih. Wajibu taqdimul faita bi ghairi uzrin alal faita bi uzrin. Wajib mengkodok, ya, mendahulukan kodok sholat yang tanpa uzur dulu, yang dengan sengaja dulu nggak sholat itu duluin. Alal faita bi uzrin, daripada mengkodok yang karena uzur, Jadi tadi tuh yang tadi 730 zohor, 730 asar selama 2 tahun. Lihat mana itu yang karena uzur. Kalau yang karena uzurnya 200, berarti itu boleh ditunda, boleh dicicil. Tapi yang kalau tanpa uzur, emang males, sengaja nggak sholat, males, ogah, belum siap, belum waktunya, ya, celananya kotor, celananya kena kencing, celananya najis, macam-macam alasan, akhirnya dia nggak sholat. Kalau emang najis, ke kamar mandi, yang najisnya disiram, disikat. Kalau ada nodanya itu najis, sampai nodanya itu sisa kotor itu sampai hilang, sikat. Nggak ada sikat bulu tuh, pakai jari, pakai kuku, pakai sabun, udah sholat. Alasannya apa ya kalau nggak najis? Head, datang bulan, orang laki, sholat juga lagi datang bulan. Nah, lalu bagaimana meninggal? Ini dia nih, habis sudah waktunya. Datanglah kematian dan dia masih ada utang piutang 730, ternyata baru dibayar 30. 700 siapa yang ngerjain? Ahli warisnya. Ahli warisnya gimana? Nggak ada yang sholat juga, sama. Aduh, sama. Bagaimana mau kodok bapaknya? Itu anak kagak ada yang sholat. Ya, gini, bapak kita pernah minjam uang di bank 10 juta, ya, akhirnya dia tiap bulan itu 10 juta, tiap bulan 1 juta, berarti 10 bulan. Ketika baru sampai 5 bulan meninggal dunia, siapa yang nerusin? Kalau bapaknya meninggal 5 bulan, berarti ya 5 bulannya lagi angus sudah, nggak apa-apa, nggak dibayar. Tanya Edo, siapa ya? Rido. Ada orang nyicil motor ente nih, Dok. Ya, ambil 3 tahun, baru setahun meninggal, kurangnya 2 tahun, itu milik dia apa enggak? Tetap harus dibayar. Paham ya? Ada orang punya utang sholat tadi tuh, dia lagi kodok nih, tiba-tiba meninggal, lalu siapa yang terusin? Ya, wajib bayar. Nanti si anak itu kodokin sholat bapaknya, ibunya, kalau orang tuanya ada sholat yang ditinggalkan. Izabat sholatu bi ghairi uzrin wajib qadu ala hadira illa iza khasya fa itu hadirah. Wallahu a'lam bishawab. Bab syuruti sihhati shalah, bab syaratnya, syarat sahnya sholat. Kalau tadi kemarin ini tadi itu syarat wajibnya sholat. Siapa yang wajib? Orang Islam. Siapa lagi yang wajib? Orang yang berakal. Siapa lagi yang wajib? Orang yang udah tamyiz, yang balik. Nah, kemudian baru nanti masuk syaratnya sholat, syarat sahnya sholat. Harus sudah masuk waktu dulu. Jangan zuhur masih jam 10 pagi, ya nggak sah. Itu namanya syarat sahnya sholat. Ya. Kemudian wudu, madhab kiblat dan sebagainya. Itu namanya nanti syarat sahnya sholat. Wallahu a'lam bishawab.
Ya. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang mendirikan sholat, bukan hanya yang mengerjakan sholat. Ya, kalau mengerjakan sholat, ya itu kadang masih suka meninggalkan, masih suka meninggalkan sholat. Wa tarikus sholah amdan muta'ammidan, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, emang benar-benar sengaja. Emang ogah sengaja nggak mau sholat ya orang nggak, walaupun tinggal di samping masjid, tinggal di kedengaran azan nggak sholat. Udah, masya Allah ya. Itu di dunia diseksa, mau mati ketika sakaratul maut diseksa, di dalam kubur diseksa, mahsyar diseksa. Wah, banyak seksaan itu. Neraka rindu dengan orang yang nggak sholat. Kenapa rindu? Saking keselnya nih malaikat. Rindu dia. Alangkah rindunya saya dengan orang yang meninggalkan sholat. Rindunya bukan rindu cinta sayang. Rindunya itu udah pengen gebugin buru-buru. Saking emosi, kesel, dongkol, itu namanya rindu. Rindu ngapain? Rindu ngebales. Ini orang yang sengaja ninggalin sholat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengerjakan sholat dengan ilmunya, baik ilmu lahir, ilmu fikih, ataupun fikih batin, ataupun tentang makna sholat secara rahasia yang terkandung di dalam sholat, sehingga sholat bisa dilakukan dengan penuh penghayatan, penuh kenikmatan, penuh perasaan, penuh kemesraan, penuh keindahan, penuh kedekatan dengan Allah Ta'ala. Walaupun orang yang belum sampai ke situ tetap wajib sholat, walaupun dipaksa, walaupun malas, ngantuk, capek, tetap wajib sholat. Tapi belum merasakan manisnya, masih mengkel, masih mentah, digado, kurang, begitulah rasanya. Sama orang yang belum sampai kepada ilmunya ngerjain, begitu, masih mengkel, masih begetah, digarot. Mudah-mudahan dengan niat, dengan ikhtiar, dengan belajar sampai kepada udah mateng. Mateng buah nih, dilihatnya enak, sedap, dimakannya nikmat, lezat, airnya doyan. Enak nih, beli di mana? Mahal nih, sekilo 1 juta, nggak apa-apa nih beli, walaupun mahal. Mahal ini. Kenapa? Karena rasanya, karena enaknya doyan. Makanan, lauk, menu kalau enak juga kita beli. Beli sop mahal tapi enak beli. Karena enaknya. Oh, ini sholat. Begitu pun juga sholat. Kalau orang yang merasakan enak di dalam sholat, maka dia akan senang. Maka dia akan beli itu sholat. Dengan apa belinya? Nggak dengan uang, tapi dengan ngantuknya. Malam kan ngantuk, tidur pules, dibangun, bukannya bangun kencing, nonton TV, lihat handphone. Mana mau sholat? Itu belinya dengan begitu, mahal itu. Malam biasa ngobrol tidur nih enggak, tapi dia mau ngerjain sholat, mau enak, mau ngerasain makanan yang lezat dengan harga yang mahal. Bener gak? Ente makan Itali sepiring tatak tuh, dilihat di restoran tuh, harganya berapa? 1,5 juta. Cuman rumput, tahu rumput apa namanya itu? Seledri apa? Kenapa? Karena itu katanya berkualitas, dagingnya itu katanya umurnya udah 50 tahun, 30 tahun diungkep, diasepin. Yang di Turki lah gitu, yang di Turki, yang begini-begini tuh, chefnya tuh pakai garam, daging secomot. Di sini sekilo 120.000, sapi di sana 2 juta.
Ini 120.000. Mahal. Ya, kita harus punya uang dulu untuk ngerasain yang enak. Paham? Kita nggak punya ilmu, nggak ada. Ini nah modal kita. Mau ngerasain enak itu perlu modal. Kita mau makan enak, kita mau makan rendang apa mau dadar? Mau mana? Rendang. Harganya mahalan rendang. Paham ya? Kita mau ngerasain enak, nggak mau capek, nggak mau ngantuk, nggak mau lelah, nggak mau paksain ngantuk, nggak mau paksain diri, gitu. Itu namanya harga tuh yang kita bayar. Tapi kita juga kalau kita cuma punya uang, punya modal, tapi kita nggak tahu yang enak apa juga bingung. Ya. Ada orang punya banyak uang, dia bingung nih mau dimanain ini. Ya, ada orang punya waktu malam luang waktunya. Sehat, waktu luang. Modal ada, duit banyak, tapi dia nggak tahu tempat-tempat yang enak. Restoran-restoran yang apa? Yang makanannya lezat-lezat. Percuma juga. Ya. Akhirnya digunain apa? Duit banyak. Ya dia beli, dia bakal hiburan, dia bakal nonton, dia bakal jalan-jalan, dia bakal udah gitu. Nah kalau kita punya harga, punya uang banyak, punya waktu luang, sehat afiat, punya tenaga, badan enak, waktu luang, akal cerdas masih, coba udah stres, orang udah setengah-setengah, udah miring-miring sedikit, itu udah nggak bisa. Pikirannya terlalu banyak, agak miring udah, ngomong udah nggak nyambung, badan udah sakit-sakitan, waktu udah nggak bisa. Itu berarti orang udah nggak punya uang, nggak ada modal, nggak punya. Terus sekarang orang punya duit, paham ya? Duit banyak, uang ada, tapi nggak tahu tempat, akhirnya dipakai bakal yang enggak. Duit banyak, akhirnya bakal nonton ini bayar, ini mahal-mahal. Waktu luang, sehat afiat, tapi dia nggak tahu yang enak. Dia nggak belajar ilmu, nggak ngaji, nggak mempelajari tentang mujahadahnya para wali-wali, cari ilmunya para wali-wali dulu bagaimana, mujahadahnya berjuang, dia nggak tahu. Akhirnya uangnya itu nggak digunakan ke situ, waktunya, tenaganya, pikirannya nggak digunakan ke situ. Dia sia-sia juga. Ya. Ada orang nggak punya duit tapi dia tahu tempat-tempat enak. Kesian nggak? Kesian nggak? Kesian. Siapa ya? Orang yang udah telat, orang udah meninggal, atau orang udah sakit. Aduh tong, gue mau ngaji. Aduh tong, gue mau. Kesian ini. Ya, dia pengen sholat, pengen ngaji, pengen sedekah, pengen apa? Tahu tempat-tempat enak, tapi nggak punya duit. Duitnya nggak ada. Paham? Nggak ada kesempatan. Waktu udah nggak ada, udah sakit atau udah meninggal, nggak bisa hidup lagi. Udah sakit, nggak bisa sehat lagi. Ini nggak punya modal. Tapi disitulah dia tahu tempat-tempat enak. Gue kalau dipilih mudanya dulu gue ngelancong mulu sama ngaji, gue pilih ngaji. Dulunya gimana? Dulu mah pacaran mulu. Nggak bisa. Waktu itu udah habis. Ya. Nah sekarang kita dikasih nih sama Allah Ta'ala nih, sekarang dikasih uang banyak. Dikasih juga tahu sama Allah Ta'ala tempat-tempat yang mengandung makanan-makanan, nikmat-nikmat, lezat-lezat. Dikasih uang banyak, dikasih tahu tempat-tempatnya. Paham? Kita tinggal menggunakan yang Allah kasih itu, ya, waktu, sehat, tenaga, pikiran, harta, itu semua kita gunain, itu namanya modal. Kita gunain. Dikasih uang, dikasih juga tempat-tempat yang bagus nih, tempat-tempat yang benar begini, tempat yang enak ini, yang lezat-lezat begini. Udah, duit dapat, tempat yang lezat dikasih tahu. Udah. Ya jangan sampai orang yang dikasih uang banyak tapi nggak tahu tempat yang nikmat. Ada orang yang tahu tempat nikmat tapi nggak dikasih modal. Ya Allah, semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang diberikan ilmu, berikan pemahaman sehingga kita menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang bersyukur,
menjadi orang yang bertambah pemahaman, bertambah kedekatan kita kepada Allah Ta'ala, dan menjadikan kita sehari-hari kita menggunakan pemberian Allah Ta'ala dengan yang baik, dengan yang mengandung nikmat, mengandung kebaikan, kenikmatan, kelezatan. Kita kalau belum merasakan nikmat, kita belum ketagihan. Ya, nah itulah kita ibadah ilmu. Kenapa kita berat? Kenapa nggak enak sepet? Karena belum sampai ngerasa enak. Kenapa namanya sedekah itu berat? Karena belum merasakan manisnya sedekah, sehingga sedekah itu berat. Kenapa kita males nyari ilmu, buka kitab? Karena kita belum merasakan manisnya kitab. Kalau ngerasain manisnya, ente nggak bakal tidur, pengen terus nyobain lagi, pengen lagi, garas terus. Kenapa? Karena enak, doyan, ketagihan. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan kemurahannya memberikan kepada kita manis, sehingga kita bisa merasakan ketagihan, keenakan, kelezatan dengan ibadah, dengan dekat dengan Allah Ta'ala, dengan ilmu, dengan ngaji, dengan mujahadah, dengan berjuang, dengan mengisi waktu, tenaga, pikiran, harta dan sebagainya yang berguna kembali buat kita juga, buat kembali ke tanah air, buat kampung halaman, buat negeri akhirat kita juga. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ambitu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li dzunubi kullaha fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillah.